menyampaikan tentang manajemen kala 3, manajemen kala 4, dan hacking pada luka perineum. Perkenalkan, saya Siti Rizal Kusuma Nuri Fainisa. Saya Larasati Warus Cipaganti. Saya Ona Rizky Ramadhani. Saya Juliana. Saya Indianesa. Saya Nafsu Nafmaina. Stay tune, bye-bye! Baik, saya akan mempersiapkan alat untuk mekanisme kala 3, kala 4, dan hacking. Di sini ada pada bagian pertama ada tang kontang, lalu ada near beacon, setelah itu ada kom kecil yang berisi larutan oksitosin, setelah itu ada kom besar yang berisi larutan DTT, setelah itu pada bagian kiri saya ada bak instrumen yang berisi satu set alat partus, setelah itu ada duk steril, kasa steril, dan handscone, serta alat penjepit tali pusat. Lalu kita akan beralih ke bak instrumen selanjutnya. Di sini ada alat partus set juga beserta dengan squidnya untuk pada saat nanti mekanisme kala 3. Setelah itu kita ke bagian rak kedua. Di sini ada beberapa alat steril seperti apron, lalu ada kacamata, lalu ada pembalut untuk pada saat nanti pelepasan plasenta, setelah itu masker, handscone, dan beberapa persiapan untuk bayi dan ibu. Kami juga menyediakan daster untuk pada saat ibu setelah pelepasan plasenta. Lalu pada bagian ketiga di sini ada sepatu boot, lalu ada larutan klorin, setelah itu ada wadah plasenta dan ada kendi di pada bagian depan. Baik, selanjutnya adalah penata laksanaan mekanisme kala 3 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidanana. Di sini saya akan melakukan pelepasan plasenta, yaitu yang tujuannya sendiri agar plasentanya itu bisa keluar dan tidak ada perdarahan. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia, saya izinkan saya untuk menyiapkan alat terlebih dahulu dan cuci tangan. Tutup privasi. Selanjutnya kita akan melakukan memasang APD lengkap. Baik, kemudian kita akan melakukan pengecekan apakah ada baik kedua atau tidak. Di sini tidak ada janin kedua. Selanjutnya kita akan melakukan penyuntikan oksitosin. Ibu, saya akan melakukan penyuntikan oksitosin 10 unit ya Ibu, di mana tujuannya untuk agar Ibu menjadi kontraksi agar plasenta cepat keluar. Kemudian kita melakukan penyuntikan oksitosin di sepertiga paha. Secara IM, aspirasi 90 derajat
apakah ada darah. Jika tidak ada darah, maka kita keluarkan secara perlahan. Tarik nafas ibu. Baik. One high nggak teman-teman? Selanjutnya kita buang ke bengkok. Dan kemudian kita mendekatkan klem tali pusat ke 5-10 cm dari vulva. Setelah itu kita tangan kiri di atas simfisis dan tangan kanan memegang tali pusat. Kita melakukan PTT, peregangan tali pusat terkendali, dan melihat apakah ada kontraksi. Dan kita lihat tanda-tanda pelepasan plasenta, yang dimana adanya semburan tiba-tiba, kemudian tali pusat bertambah panjang, dan uterus berbentuk globuler. Kemudian setelah tanda-tanda plasenta sudah terlihat, maka kita akan melakukan pelepasan plasenta, di mana tangan kanan mengeluarkan plasenta dan tangan kiri melakukan dosokranial. Ibu dibantu untuk sambil mengeran ya ibu, agar plasentanya keluar. Setelah itu, taruh plasenta di wadah. Kemudian kita melakukan masase selama 15 detik, dan sambil kita lihat apakah ada robekan pada plasenta atau tidak. Setelah dilakukan masase, maka kita melakukan pemeriksaan dan pastikan bahwa plasenta sudah lengkap dan tidak ada plasenta yang tertinggal. Selamat pagi Ibu, saya Judana. Di sini saya akan melakukan pengecekan pada plasenta Ibu. Yang pertama itu kita akan mengecek selaput amnion, apakah lengkap. Lalu kita tebalannya normal, itu 2,5, lalu diameternya sejengkal. Selanjutnya kita akan meletakkan plasenta ke dalam kendi. Setelah itu kita merapikan alat dan meletakkan ke dalam cairan DTT, dan kita mencuci tangan di cairan DTT. Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam hacking perineum. Yang pertama ada SPI 3 cc, kemudian ada kom kecil, kemudian ada lidokain, kemudian ada hacking set, ada klem, kemudian gunting perineum, kemudian ada pinset, ada catgut kromik dan benang kromik. Maaf ya, di 3 pembalut mendengar kamu tahu ya kan di gua nonton ASMR kok gua nggak pernah nonton ASMR. Pasti nonton kan, terus ibunya nonton film untuk mendengarkan ASMR. Lu risih nggak ini? Enggak. Terus tadinya apa yang pakai? Berarti kalau orangnya tapi biasanya aku kerja ya aku lupa harusnya bagaimana kerja waktu lo kerja tuh pos. Baterainya doang ini mah. Gak apa-apa.
Ibu, plasentanya sudah saya cek dan itu normal semua ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran nadi. Ibu cuci tangannya ya Bu, isi. Setelah itu nadi Ibu 60 kali per menit. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada perut Ibu. Ibu boleh pegang perutnya, tangannya Ibu taruh sini. Ya, ini Ibu ada sedikit keras di perut Ibu, itu rahim ya Bu. Itu tandanya normal kalau keras. Nah, kalau misalkan itu tidak keras, Ibu boleh merangsang dengan cara memutarkan tangan Ibu searah dengan jarum jam sampai dia keras kembali. Gitu Ibu. Ibu, saya sudah melakukan pengecekan plasenta, sudah melakukan memberitahu Ibu kalau misalkan jika rahim Ibu terasa lembek, Ibu bisa merangsang dengan cara mengelus-ngelus perut Ibu searah dengan jarum jam. Nah, setelah ini rekan saya akan membantu Ibu untuk merapikan dan membereskan cairan ketuban dan darah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik. Ibu, perkenalkan saya Laran. Sini saya akan melakukan pembersihan di daerah perut Ibu, terus bagian Ibu, satu di daerah belakang Ibu yaitu punggung sampai bokong Ibu ya. Apabila Ibu bersedia, sudah baik saya akan bersihkan alat dulu Ibu ya. Cuci tangan 7 langkah ya. Bu, izinnya Bu ya. Saya bersihkan dulu Bu ya. Daerah paha Ibu. Terus daerah ya. Bu, izinnya. Saya bersihin dulu. Ya, satu bagian belakang Ibu. Bu boleh menghadap ke kanan. Ya maaf Ibu ya, bersihin dulu Ibu ya. Lagi Ibu bisa menghadap ke kiri Ibu ya. Ibu ya. Baik. Sekarang saya akan membersihkan rak Ibu ya. Saya bersihin dulu ya Bu ya. Bednya. Di daerah perut Ibu, vagina serta bagian belakang badan Ibu. Terus sekarang saya akan memasakkan pembalut ya Bu ya. Terus, izin Bu ya, saya pasangkan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Baik, sekarang kita memasang meletakkan kain. Bisa juga sudah
selesai melakukan pembersihan, sekarang saya akan mau cek pada vital ibu ya. Saya akan menyiapkan alat itu. Ibu boleh diangkat dulu. Ya, saya bersihin dulu ibu ya. Oke. Baik, nomor ibu ya, 36 derajat Celcius. Terus saya bagi dulu ya. Baik, 80 kali per menit ibu ya. Nama hipertensi ibu dulu ya. Ya. Nomor gue ya, sampai 10 kali per 80 per menit ya. Ibu, di sini saya tadi udah memeriksa tekanan darah ibu, suhu dan ibu semuanya normal ya. Sekarang saya ingin memberikan edukasi tentang cara perawatan tali pusat ibu ya. Jadi ibu tuh bisa menjaga tali pusat itu tetap bersih dan kering. Jangan diberikan bedak ataupun alkohol ya bu ya. Jadi biarkan aja tali pusat itu kering ya bu ya, tetapi bersih. Terus saya juga akan memberitahukan cara nutrisi ibu. Ibu bisa makan makanan yang bergizi ya bu ya, seperti sayur, terus daging-dagingan, bisa buah-buahan, jus, serta susu ya bu ya, agar bisa menambah stamina di tubuh ibu ya, dan dapat memproduksi ASI juga. Setelah itu ibu bisa sini saya akan mengajarkan cara pembersihan pembalut ya bu ya. Jadi ibu mengganti pembalut itu bisa 4 sampai 6 jam. Jadi jangan sampai lama banget ibu menggantinya ya bu, nanti terjadinya infeksi ya bu ya. Jadi kalau bisa ibu mengganti pembalutnya 4 sampai 6 jam sekali bu, seperti itu. Dan di sini juga saya akan memberitahu ibu cara menyusuin dengan benar ibu ya, dengan cara nanti badan si bayi sama badan ibu tuh mendekat, ditembakkan. Jadi setelah itu mulut bayi harus benar-benar mencakup daerah areola. Jadi jangan ikutinnya dong bu, takutnya nanti terjadinya luka terus infeksi seperti itu bu. Baik bu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, tidak ada ibu ya. Jadi izinkan saya untuk merapikan alat lagi ibu ya. Sekian dari kelompok kami.